Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Rahmat S. Kali ini saya masih di jalan yang sama ya teman-teman. Jalan Babat Jombang atau Jombang Babat teman-teman ya. Kali ini saya tidak akan membahas tentang situasi jalan maupun kondisi ya. Tapi saya akan sedikit membahas tips-tips mudik Lebaran 2023 ya. Nah, intinya tips buat mudik Lebaran ya. Jadi sebentar lagi kita kan memasuki bulan suci Idul Fitri ya. Bulan kalau orang Jawa itu orang umum ya, bukan orang Jawa saja sih ya. Itu namanya Lebaran teman-teman ya. Nah, itu adalah bulan atau Idul Fitri, menyambut hari raya Idul Fitri gitu ya teman-teman. Nah, jadi sebelum Idul Fitri itu biasanya 1 minggu sebelumnya itu biasanya warga Indonesia ya, khususnya nih ya, kebanyakan warga Indonesia ya itu melakukan tradisi mudik Lebaran teman-teman ya. Tradisi mudik Lebaran. Nah, biasanya itu apa saja yang dipersiapkan saat mudik ya. Tapi untuk kali ini saya akan kasih tips mudik Lebaran pakai motor teman-teman ya, bukan pakai bus, pesawat maupun kapal laut ya teman-teman ya. Tapi saya akan kasih tips mudik Lebaran khusus naik motor teman-teman ya. Nah, jadi apa saja yang dipersiapkan dan tips-tips apa saja yang harus dilakukan saat mudik naik motor ya, dari tanah rantau ke kampung halaman teman-teman ya. Jadi yang pertama ya, ini tapi menurut saya pribadi ya teman-teman, karena saya juga tahun ini kayaknya nggak mudik teman-teman, tapi tahun-tahun sebelumnya itu saya sering banget mudik teman-teman ya. Jadi saya akan bagikan pengalaman sih ya, tips-tips mudik ya. Jadi yang pertama itu pastikan kendaraan Anda itu dalam performa terbaik teman-teman ya. Nah, sebelum berangkat 1 minggu sebelumnya mau berangkat itu di servis dulu ya, spare part, oli mesin ya. Yang penting itu kondisi motor harus dalam kondisi prima ya, atau baik teman-teman ya. Ya sebetulnya sih di sepanjang jalan mudik biasanya itu ada posko-posko untuk tempat istirahat ya, dan juga ada bengkel-bengkel gratis gitu yang menyediakan teman-teman ya, bagi para pemudik ya. Tapi tidak afdol lah, nanti tidak mengganggu perjalanan sih ya. Enaknya itu kan kalau di servis terlebih dulu ya, agar performa motor itu lebih baik gitu ya. Jadi tidak ya, posko itu kan nggak selalu 100 meter ada lah ya, sedikit jauh lah. Kalau kita mogoknya di tengah-tengah, nah itu yang susah ya. Lebih baik kan di servis dulu gitu teman-teman, dipastikan kondisi kendaraan eh, baik, bagus, dan apa ya, sudah diservis dengan sempurna lah intinya gitu ya. Karena kan mudik itu biasanya kan perjalanannya kan jauh teman-teman ya, dari Jakarta ke Surabaya maupun ke Surabaya ke Jakarta ya kan.
biasanya kan begitu ya. Itu contoh saja jarak tempuhnya teman-teman ya, tapi kan semuanya berbeda-beda ya. Terus yang kedua teman-teman ya, pastikan kalian mencari info ya, mencari info jalan yang ingin dilewati teman-teman ya. Pastikan cari jalan yang ingin Anda lewati ya. Contohnya ya, untuk menghindari kemacetan teman-teman ya. Dan juga siapa tahu ada perbaikan jalan juga ditutup ya, nantinya kalian tidak mengetahui dilewatkan jalan pintas ya kemungkinan, tapi kalian tidak tahu ya. Jadi sebelum mudik ya, pastikan cari info-info dulu tentang perjalanan maupun jalan yang Anda lewati itu ya teman-teman ya. Terus yang ketiga, pastikan kondisi badan ya, kondisi badan apa ya, dalam keadaan sehat teman-teman ya, dan juga tidak mengantuk. Itu ya, itu sangat-sangat penting teman-teman ya. Jadi sebelum berangkat mudik ya, itu dipijet dhisik. Awalnya dipijet dhisik ya, atau dipijat dulu lah. Biasanya kan banyak ya pijat-pijat gitu ya. Pijat dulu sebelum berangkat, terus pastikan sebelum mudik juga kondisinya itu stabil ya, jangan terlalu terforsir oleh tenaga yang kita keluarkan saat di rantau maupun kemanapun itu ya teman-teman ya. Jadi ini ada apa ini, tabrakan teman-teman. Sebentar saya lihat dulu. Oh iya, ada tabrakan teman-teman. Itu ya, itu yang bikin kita gimana ya, ogah banget lah ya saat berkendara. Pastikan kondisi badan ya, kita kembali ke pembahasan ya. Pastikan kondisi badan sebelum berangkat itu dalam kondisi fit, sehat ya. Jadi gitu. Terus yang keempat, pastikan uang ya. Uang ini sangat penting teman-teman ya. Uang itu sangat penting karena apa ya? Sewaktu kita pengen istirahat ataupun lapar di tengah jalan ya kan, itu apa ya? Membeli makan ya harus pakai uang ya. Masa kita minta-minta ya kan? Ya itu ya, ini yang terakhir ini juga sangat penting teman-teman ya. Semuanya sih penting ya, tapi kan kita harus mempersiapkan apa ya, uang untuk kita beli makan di saat perjalanan, terus beli minuman ya kan, beli bensin dan lain sebagainya, itu kan harus ada ya. Gitu. Terus yang kelima, ya terakhir ini teman-teman ya, yang terakhir itu cari posko-posko ya, cari posko-posko untuk istirahat ya. Cari posko-posko, biasanya itu ada posko lebaran ya, itu yang unik-unik ya, untuk beristirahat, biasanya itu kan kita membawa anak, barang itu kan berat teman-teman ya. Kita lelah itu istirahatlah ya. Intinya istirahat saja teman-teman. Cari posko-posko yang telah disediakan
uh, dari pihak terkait maupun warga-warga sekitar ya kan. Biasanya itu kan ada posko-posko gitu ya, posko lebaran ya, atau posko mudik ya. Biasanya tuh dikonsep dengan bagus, lucu-lucu gitu teman, biasanya teman-teman ya. Nah, itu saja untuk tips dari saya buat kalian semua yang ingin mudik tahun ini ya, lebaran pulang ke kampung halaman, tetap berhati-hati. Saya doakan semoga selamat semua sampai tujuan ya, dan bisa bersilaturahmi dengan keluarga besar ya. Oke, video saya akhiri ya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.